Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita yang tentunya kita hadir ke tempat ini itu tidak lain adalah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dan juga sekaligus kita dalam rangka melaksanakan perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah dan Rasulnya telah mewajibkan kepada semua kaum muslimin wal muslimat untuk thalabul ilm, ya, untuk belajar tentang ilmu syar'i itu wajib hukumnya. Makanya para ulama mengatakan dalam dua hal. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa ilmu itu merupakan a'dhamul a'mal, a'dhamul ibadat, a'dhamul ibadat, seutama-utama ibadah itu ilmu. Yang kedua adalah wa afdalul wajibat wa awwalul wajibat, kewajiban pertama kali, kewajiban yang pertama kali. Kenapa? Karena agama itu dibangun di atas dasar ilmu, ya, agama dibangun di atas dasar ilmu. Sehingga nanti ketika orang dalam mengkaji ilmu agama ini, maka akan memperoleh dua kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kehidupan kebaikan akhirat. Karena ilmu syar'i ini ilmu untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat, ya, ilmu
syariat itu untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka itu yang telah diungkapkan oleh para ulama ketika menafsirkan doa sapu jagat. Ya, tafsir dari para ulama mengartikan doa sapu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia hasanah, akhirat hasanah itu ditafsirkan oleh para ulama adalah ilmun nafi'. Ya. Apa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat? Kebaikan dunia akhirat sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Itu sejalan dengan tafsir itu. Maka jumhur ulama ketika menafsirkan surat Al-Baqarah tersebut, yakni doa sapu jagat itu untuk bisa mencapai kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini terangkat menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap ini nanti kelak menjadi pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan ya, bab tentang karakteristik yang dirindukan oleh Allah dengan surga. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita masuk karakteristik yang ketiga, yaitu al-qanitina wal-qanitat, orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah kita bahas secara panjang lebar. Sekarang kita masuk karakteristik yang keempat, karakter yang dirindukan surga adalah al-as-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang jujur. Ya, laki-laki dan perempuan yang benar maupun yang jujur. Nah, siapa mereka dan apa makna dari sebuah kejujuran ini? Apa keistimewaannya? Makna definisi as-sidqu. Definisi as-sidqu. As-sidqu itu makna lughahnya adalah jujur atau benar, jujur atau benar. Itu makna secara bahasa. Makna secara bahasa. Nah, adapun makna menurut syariat, makna menurut syariat, nah, nanti kita banyak belajar di sini nanti. Jadi ternyata itu kalau kita kaji betul, ternyata kita ini ternyata Bu ya, Bu, ternyata kita itu belum benar gitu. Apa artinya? Artinya kita itu belum betul-betul benar, belum betul-betul benar. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Wajah yang capek ini. Barakallah. Baik.
Jadi nanti kalau kita kaji di sini ketahuan banget kita belum betul-betul benar, belum betul-betul jujur. Ya, kita simak penjelasan para ulama tentang definisi jujur menurut syariat. Ya, definisi jujur menurut syariat. Definisi jujur menurut syariat yang pertama adalah muwafaqatu adz-dzahir wal batin. Muwafaqah, ya, muwafaqah adz-dzahir wal batin. Adanya kesesuaian antara zahir dengan batin. Zahirnya dengan batinnya itu sama. Itu namanya jujur. Itu namanya jujur. Itu namanya benar. Zahirnya dengan batinnya itu sama. Yuk dievaluasi kita. Amal-amal kita benarkah? Yang kita tampakkan dengan yang kita sembunyikan itu sama. Satu. Yang kedua, yang dikatakan jujur itu adalah muwafaqah. Adanya kesesuaian antara al-qaul wal fi'al, antara ucapan dan perbuatan. Sing diomong karo sing dilakoni niku persis. Yuk dievaluasi lagi. Apakah kita selalu seperti itu dalam bertindak? Evaluasi. Apakah kita sudah seperti itu dalam bersikap? Antara ucapan dengan perbuatan itu sama. Sing diomong kuwi sing dilakoni. Nah, ngeten iki kelas ustaz yo kena ngeten. Kuwata ustaz nyuruh sedekah infak, ustaz gak tau infak. Iku jenenge ustaz makelar. Napa ustaz makelar niku? Sampeyan ro makelar bis niku ta? Ya. Di terminal niku lho. Nyuruh orang Surabaya Pak, Surabaya, kau wape nang Surabaya dek gak budal-budal. Orang disuruh datang ke orang miskin, dia sendiri gak pernah ke orang miskin. Kena ini. Dievaluasi. Betul-betul evaluasi. Kita khawatirnya nanti gini loh Pak, ya Allah, na'udzubillah. Jangan sampai kita nanti itu seperti 3 orang ahli ibadah yang dia bangga dengan amalnya. Rumangsane ku wis jejeg, rumangsane ku wis lurus. Begitu dipanggil oleh Allah, ditumpahkan pahala-pahala amalnya, dia pun mengakui. Dia ceritakan amalnya, dia ceritakan kesibukannya, dia ceritakan pengorbanannya. Begitu dia sibuk menceritakan perjuangan, pengalamannya, usaha dan ikhtiarnya, dijawab oleh Allah dengan satu kata, kadzabta, engkau dusta dengan ucapan. Itu cerita yang dikarang terus sudah habis semuanya. Kok jauh sampai kula mbesen. Rumangsane kaya wis bener kelakuan ini. Jejeg ati iku. Ternyata tidak sesuai dengan fakta. Itu di zaman sekarang itu full orang-orang seperti ini. Dipenuhi dengan orang-orang yang penuh kedustaan dan kebohongan. Jujur saat ini niku elek Pak, jujur nih. Jujur itu jelek zaman sekarang. Jadi kualik-walik misalnya. Pun itu yang kedua. Jadi yang dikatakan jujur, adanya kesesuaian antara ucapan dengan
Yang ketiga, mutabaqah al-khobar lil waqi'. Adanya kesamaan antara berita dengan realita. Antara berita dengan realita. Itu namanya jujur. Sing diceritakno karo kenyataan ini ku persis. Itu sekarang kita yang banyak menelan korban ya ini Pak, berita itu. Kita tuh sering gampang percaya dengan berita yang belum kita klarifikasi. Termasuk para duat nih jadi korban sekarang. Para dai dapat laporan satu pengurus, gini mriki terjadi begini Ustaz. Oh iya kita langsung bawa berita itu diceritakan. Kemarin saya ceramah di sana ada laporan. Laporan itu benar apa enggak? Nah kan, tapi Ustaz Isfani cerita di tempat lain. Sekarang seperti ini, hati-hati. Ya, dengan yang namanya berita. Sudah banyak menelan korban sampai orang-orang alimnya pun termakan, kena korban jadi berita ini. Insya Allah. Pun itu definisi apa? Jujur. Sehingga inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama di dalam syarah Al-Arba'in Nawawi, dalam syarah Riyadhus Shalihin. Disebutkan oleh para ulama bahwa oleh karena perbuatan inilah disebutkan al-musyrik laisa bisadiq. Orang-orang yang musyrik itu bukan orang yang jujur dan bukan orang yang benar. Berarti kan orang musyrik bukan orang yang jujur, bukan orang yang benar. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya orang-orang musyrik itu yadharu bi annahu muwahhid. Dia menampakkan diri sebagai orang yang mentauhidkan Allah. Dzikir yang paling sering diucapkan apa? La ilaha, padahal dia menyembah selain Allah. Cocok apa enggak? Zikirnya la ilaha illallah, perbuatannya dia banyak minta tolong kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Antara ucapan dengan keyakinan sama benda, dia bukan orang jujur. Walaupun kalimatnya tauhid itu nggak akan sampai kepada Allah karena nggak jujur dari hatinya. Allah. Itu satu. Orang musyrik bukan orang yang jujur karena dia menampakkan diri sebagai ahli tauhid. Dia berzikir dengan kalimat tauhid. Namun ibadah keyakinan hatinya tidak bersandar kepada Allah, namun bersandar kepada selain Allah. Satu. Yang kedua, al-murai, orang-orang yang riya. Yang kedua, orang-orang yang riya. Laisa bisadik, dia bukan orang yang jujur. Dia bukan orang yang benar. Kenapa? Li'annahu yudharu linnas. Dia menampakkan diri di hadapan manusia. Dia memperlihatkan di hadapan manusia. Bi'annahu minal abidin. Dia termasuk orang-orang yang beribadah. Entah itu dengan sholatnya, entah dengan tilawahnya, entah dengan sedekahnya, entah dengan zikirnya. Dia tampakkan di hadapan manusia bahwa dia itu orang yang sedang beribadah. Walaisa kadzalik. Namun dia bukan orang yang sedang ibadah. Kenapa? Karena hatinya mencari pengakuan manusia. Awas. Allah tahu begitu? Oh, orang riya bukan orang yang jujur. Karena dia tampakkan di hadapan manusia dia beribadah.
Dan ibadah yang dilakukan ibadah perbuatannya ahlul jannah, tapi hatinya mencari keridhaan manusia, mencari pengakuan, mencari persaksian, mencari pujian, mencari sanjungan, mencari pengakuan di hati manusia. Makanya dikatakan riya niku kata Imam Al-Qurtubi napa? Napa? Talabul manzilah, mencari kedudukan fi qulubin nas, di hati manusia. Itu namanya riya, mencari kedudukan di hati. Lah kalau hatinya mencari kedudukan dari hati manusia, berarti hatinya ngelakoni niku nggak ada hubungannya dengan iman, kosong dengan iman itu. Hatinya kosong dengan iman, hatinya nggak butuh pahala, yang dibutuhkan apa? Pengakuan. Ngaten, Pak. Makanya kula mbek sampean dalam amal saleh engko diuji ning kene. Kok bebek sing mari dibantu terus gak matur suwun, ojo loro ati. Ngono lho. Tapi jadinya wong kan tetep kepingin ya paling enggak abang-abang lambe matur suwun tare kok meneng-meneng marung ngludus ngene. Ya, kayak tuyul lah. Ngono gerone karepe dhewe ngoten. Ikhlas niku abot, Pak. Ikhlas niku abot, Ibu. Ya, coba jenengan marung dibantu ya, yo gak matur suwun, yo gak terima kasih, pamit mulih langsung. Kira-kira hati ya semendal to. Ya sik ngono ya abang-abang lambe ta yo apa rek mosok dibantu kok meneng. Ayo kita lihat gambaran ikhlas itu kayak apa. Surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Surat berapa? 76. 76. Kita simak ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Iya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Masya Allah. Itu ada pelajaran sangat berharga yang sering kita abaikan. Silat ayat 8. Gimana di situ menjelaskan? Mereka memberi makanan, memberikan makan kepada memberikan makan yang disukainya. Ini menunjukkan apa? Adanya perintah kalau sedekah kepada orang miskin itu sing istimewa. Hobi itu beda. Hobi itu harus nilainya lebih, karena yang lebih dicintai. Kenapa? Karena itu bukti nanti lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu belum bisa mencapai derajat iman yang sempurna sebelum kamu mau menginfakkan apa yang kamu cintai. Lah ya apa to ngene iki? Ngaten lho, iki dorong teruji kula mbek sampean, saestu. Wis ayo dipelajari, gak usah menai, nyelangi ae. Minjemi gitu loh, minjemi. Ngapunten ya. Satu misal ini. Satu saat saudara kita atau teman kita main ke rumah kita, kehujanan, keploh, Pak. Akhirnya pinjam daster, pinjam baju, pinjam sarung. Biasanya kalau kita minjem itu disuruh milih apa dipilih nih. Sudah selesai, nggak usah dilanjut ngene iki.
Kenapa kok nggak disuruh milih? Wedi sing dipilih iku sing lho kan lho. Baru sampai di sini kesolehan kita ini. Iki dorong diminta, nggak ngasih, nggak minjemi. Lu baru minjemi wong barang itu nggak diambil, ya saya dipilih. No, sudah nggak usah dilanjut. Enggak lah, wis tetep kene sik laren si ambaan. Kapan kita bisa melakukan ini? Wis latihan dermawan tok iku wis untung, ojo sik milih-milih ngaten. Jadi kalau ngasih orang-orang miskin itu ayat ini mengisyaratkan sing istimewa. Gitu loh. Sing istimewa. Memono kono martabak iku ana rega 15, 20, 30. Sampeyan tukono sing piro? Wes gak usah dilanjut. Ngene iki ngaku saleh kok nambah sampeyan. Wani nyampekno ayat ngene iki. Sementara kula kena tegur dalam ayat yang lain. Lima takulu nama la taf'alun. Kenapa engkau menyampaikan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Tadi penceramah iku aja entuk milih ayat. Abote teng mriki ya Mas Samsul ki. Abot. Nek nyampekno materi nek gampang. Nglakoni ni materi niku. Wis iku mang ae dilatih Bu, nggih engko ben dulur-dulur sampean pas keplo mbok najis, jak nang kamar iki lho Mbak, lambi kono 3 lemari sampean pilih ngono. Latihan. Tapi aja sing iki lho ya. Lho ngono padha ae lah. Ala jare wong Jawa kan ngene jeketek tiba awake iki wis padha-padha ae karo wong durung ngaji sakjane. 11 12 lah. Nggih ta? Jane awak dhewe durung apik-apik tenan, Pak. Engko dionceki tenan durung. Nek materi ku dionceki betul, akan tahu kita ini siapa gitu loh. Termasuk saya belajar belajar ngamalno. Belajar ngamalno. Walaupun rada abot-abot. Tetapi ya apa maneh wong ketuntutan. Untuk bisa mencapai tingkatan itu kata semacam pun, itu yang pertama. Ayat yang kedua di situ disebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberi makan kepadamu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. La nuritu minkum jazaan. Aku enggak njaluk balasan. Aku enggak njaluk balasan. Wala syukurun, dan aku juga enggak membutuhkan ucapan terima kasih. Itu gambaran ikhlas. Ngaten. Iku gambaran gak butuh balas budi, ya gak butuh pujian dan sanjungan, ora butuh. Iki ayatnya nek disampaikan penak, sing gak enak iku nek dilakoni. Coba jenengan jadilah orang dermawan, latin dadi wong dermawan niku latin. Bojo iku dilatih masak sing akeh, ditumtum nang tangga, dibiasakno. Oh, wis kumyak turung-turung. Turung-turung wis kumyak. Nah, biasa dilatih ngoten niku, masak mie sing akeh, masak kolok sing akeh, oh bakekno tangga-tangga. Lah kok kodar lepas tangga niku masak-masak dibagi kabeh jenengan ora. Komentar apa meneng. Nah, iki sing masalah. Ayo meneng apa komentar. Itu satu. Ada kasus ibu-ibu itu kalau karena tahunya sedekah berbuat baik pada tetangga, kemuliaan tangga, jadi setiap kalau bepergian itu belanja makanan ringan itu dipul kayak kulaan itu, kayak kulaan. Sampai suaminya itu heran, "Sampe kok tuku bareng sak meneh kae tunggu apa? Sunah Rasul ya." Sunah Rasul ya, soalnya sunah Nabi ku nak kita itu bepergian dianjurkan apa? Bawa oleh-oleh walaupun dibagi ke anak-anak kecil tetangga. Oh gitu kata suami. Bagus kalau itu, seneng sing lanang. Sekali bepergian, 2 kali bepergian, 3 kali bepergian, terus dia lakukan seperti itu. Qadarlah satu saat tetangganya bepergian, terus anak ini kok gak dibagi apa-apa. Padahal nek tangga nyekel manganan niku kiwa tengen.
Lho iku ditawani ya gak dikei wong tuane. Padahal setiap kali dia bepergian dia selalu bagi-bagi makanan. Loro hati akhirnya. Loro hati. Kok cik nemeni wong jajan ngono kayak ono duit lak wis mari wong ari ditampu anakku sampe ndelomong gak dikei ini. Dan ibu yang lihat itu, Pak. Akhirnya besoknya bepergian sudah gak kulaan lagi, Pak. Gak kulaan lagi. Kata suaminya, "Loh gak tuku makanan buat tetangga, gak usah. Lu lalapo, cari ini sunah rasul. Lah sunah ya sunah. Wong tonggo gak kena digawe gentang tenan. Wingi ku aku anakku dhewe kono padahal nggo jajan niku akeh. Padahal kene ya ben bepergian niku mesti bagi-bagi. Lho kok cik nemen lho ngoten. Apakah ini keikhlasan? Dan apakah kita sudah sampai ke situ keikhlasannya? Oh, itu satu. Terus yang kedua, makanya kula mbak semen siap dalam setiap kebaikan itu kudu siap, Pak, dengan segala konsekuensinya antara pujian dengan celaan. Iku kudu siap. Nek dipuji apa kita senang, kalau dicela bagaimana hati kita? Itu standar kula mbak semen ikhlas soalnya. Nah, keikhlasan itu standar dari kejujuran. Durung jujur hati kula mbek sampeyan. Ada bude-bude itu kalau ngaji, setiap kajian tuh membuat kue kecil-kecil ini, Pak. Kecil-kecil sak mblokan iki lho. Kadang-kadang pepes, sak jendian-jendian gitu nih. Pepes niku. Ya tempe, kadang klothok ngoten nih. Saya sering dapat bagian ngoten nih. Ustaz, mantep niki bude, masak napa niki? Pepes napa? Tahu tempe kali lamto. Wah, mantep niki. Seneng Ustaz, seneng mateng. Lah nek wong ngomong seneng niku biasa dibalani dikai maneh biasa. Biasane. Wonten satu saat dibagi-bagi teng ibu-ibu, jenenge irunge wong akeh lek siji-siji. Ana sing kurang ngene, takon. Niki pepes napa? Pindang. Lah kok ngenten ambun nek kula Bude, nek mindang niku kudu dikai ngeten, kudu dikai ngeten. Akhire gregeten. Wong kari ngemplok ae. Ki bahasa ibu-ibu sing bagi-bagi. Wong kari ngemplok ae sing kurang ini. Akhirnya menene mboten bawa. Wis gak bagi-bagi kula tangleti lho, Bude. Kok dungaren gak nggawa napa pepes biasanya bagi-bagi. Gak telek-telekan aja. Lah pokok sok ketelek-telekan Bude. Lah wong kari ngemplok kene iki jam 2:30 iku wis melek brengkesi. Wong kari ngemplok sing kurang ini wis gak telek-telekan jare. Oh, loro ati. Ternyata dadi wong apik iku butuh perjuangan. Gak gampang. Ya, baru sampai di sini kita sudah berhenti. Saestu, Pak, saestu. Coba kalau kebaikan kita nggak pernah disebut, nggak diakui, masih tetap istiqomah dalam melaksanakan kebaikan itu. Bun, itu kejujuran yang kedua. Orang riya itu bukan termasuk orang yang jujur, karena hatinya bukan mencari keridhaan Allah, dia mencari pujian dan mencari kedudukan di hati manusia. Itu bukan orang jujur. Makanya kalau bahasa politik disebut apa? Pencitraan. Itu bukan orang jujur. Pun masih sampai nyalon yo ngono jane, Pak. Sampai gak nyalon. Nyalon yo kudu ngono akhirnya sampai. Udah dadi wong lurus nih. Sembola. Yang ketiga, wal munafik laisa bisatik. Orang munafik itu bukan orang yang jujur. Bukan orang yang lurus dan bukan orang yang benar. Kenapa? Li'annahu yuzharul iman. Dia menampakkan diri. Dia memperlihatkan di tengah-tengah umat ini sebagai orang yang beriman. Dia sholat, dia puasa, dia haji. Akan tetapi walaisa mukmin, dia bukan orang mukmin. Nah, itu orang munafik. Makanya dikatakan munafik itu kenapa?
ikhtilafud dhahir wal batin. Batine mbek dhahir itu gak podo. Engko terungkap ketika sudah menghadapi perintah karo larangan. Ketok munafik kula mbek sampean kalih mboten. Sampean ikhlas meninggalkan larangan-larangan semuanya. Turung mesti, Pak. Kenapa kok dilarang? Akhirnya ndolek dalil sing ngolehno. Kan saiki kathah ngoten. Wong ustaz sing ngolehno sing dilarang yo akeh saiki. Sing dilarang no ustaz sing ngolehno wis ana sing. Allah. Bukan orang mukmin. Dia bukan orang jujur imannya. Makanya syahadatnya orang munafik ditolak oleh Allah. Imannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Seluruh ibadahnya pun ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena syahadatnya palsu. Yang keberapa itu? 3. Yang keempat, al-mubtadi, orang yang melakukan bid'ah. Laisa bisadiq. Dia juga bukan orang yang jujur. Wong sing nglakoni bid'ah niku mboten jujur. Kenapa? Li'annahu yuzhar, karena dia menampakkan ittiba' lirrasul. Dia menampakkan mengikuti sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasul nggak begitu. Nabi nggak ngajarkan itu. Nabi nggak mengajarkan kebid'ahan, tapi dia melakukan atas nama mengikuti sunnah. Jadi kalau amalan itu diajarkan Rasul lalu kita amalkan, itu namanya ittiba'. Kalau Nabi tidak mengamalkan lalu kita mengamalkan, ini namanya sebuah kebid'ahan, dan dia bukan orang jujur. Dia bukan orang jujur. Bun, itu definisi as-sadiq, as-sidqu, yaitu sebuah kejujuran. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita membahas tentang maqamus sidq. Maqam as-sidq. Kedudukan jujur fil Islam, di dalam Islam itu sangat tinggi sekali. Ya, kejujuran memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Makanya kejujuran kudu jadi watak wong muslim. Awas dong nggih. Ketoke sederhana tapi butuh tuntutan ibu-ibu sing jujur. Belajar jadi orang jujur. Kok takoni sing lanang, sampeyan umpama gak nemu duit, Kak. Kapan duit sampean kari? Ngene iki ana riwayat ngoten niku, Bu. Mboten. Kula niku selalu kula beritahukan Ustaz. Menemu berapa saja selalu saya sampaikan ke suami. Nek pun telas. Ya aku mau mbak-mbak duit 200.000. Nanti yontek ya lah ikhlas ta ya. Lho ngono. Jujur memiliki kedudukan yang sangat mulia. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Masya Allah, kita nggak menduga seperti ini Pak, jujur. Makanya sampai tingali. Sing kemarin, bulan kemarin kita sampai terharu. Ustaz Samsul menceritakan di negara kafir itu ditegakkan kejujuran itu luar biasa dasarnya. Lah kok negara muslim kok rembes kayak gini. Full kebohongan. Staf gak cocok banget. Apalagi itu dilakukan orang ahli sholat. Lo kok iso mbujuk niku lho cerita ndugi pundi ngawak dhewe bendina berkumur niku ngresikin apa? Ngresikin apa? Ngersi apa? Mulut to nggih. Saking napa? Kotoran-kotoran bekas makanan. Lalu kita ganti dengan kotoran-kotoran dusta. Mending gak usah disikat gigine cek buadek ora apa-apa. Tapi hati ini sing jujur.
Ini mulut-mulut kaum muslimin sudah penuh dengan kemungkaran. Ya, makanya sampai kita bertakbir pun nggak punya kekuatan, nggak ditakuti takbir kita itu. Kenapa? Itu keluar dari hati yang kosong, keluar dari hati yang kosong. Makanya nggak menggetarkan. Nah, kalau dulu orang kafir, orang-orang mukmin, walaupun miskin takbir ngatain itu gemeter orang kafir dengar itu. Kenapa? Karena keluar dari hati yang paling tulus. Kuat tauhidnya itu. Itu makaroni. Nah, mari kita simak, subhanallah. Kita baca di dalam kitab ini luar biasa Pak kedudukan jujur, ojo diremeh. Ya, ojo diremeh dan jangan sampai menyelisih kejujuran ini. Luar biasa pengaruhnya. Ya, mari kita simak. Di dalam kitab Madarijus Salikin itu disebutkan kali Imam Ibnu Qayyim ada sekitar 12 keutamaan. Kedudukan napa niki? Jujur niki, Pak. Ya. Makanya kudu betul-betul ditata. Kok nyampekno berita, aku cok sembarangan nyampekno berita. Dikaji betul iki berita iki bener apa ora. Ojo syukur berita menguntungkan disampaikan walaupun tidak dan belum klarifikasi, nggak boleh. Makanya saya bilang tadi apa? Saya sering Pak dapat laporan dari masjid. Oh di sini Ustaz. Walaupun teman saya sendiri teman akrab, saya cross check ternyata nggak bener loh. Ojo syukur dia tuh cocok dengan kita, belani kita, terus cerita semua kita anggap bener. Enggak, jangan. Kita jangan jadi korban-korban seperti ini. Emang kan saya bilang apa? Ustaz ini naik korban ini. Nah kalau beritanya itu nggak benar gimana kira-kira? Kalau menyangkut kehormatan seseorang bagaimana? Sampai wanita tanggung jawab. Ini berat makanya. Ya, dikaji yang sebetulnya, dikaji yang sebenar-benarnya. Mari kita lihat. Beliau paparkan, Masya Allah. Di dalam kitab Madarijus Salikin, qala berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, as-sidqu, kejujuran. Hiya, kejujuran itu manzilatul qaumil a'dham. Manzilatul qaumil a'dham. Itu kedudukan kaum yang sangat agung. Jujur itu merupakan kedudukan suatu kaum yang sangat agung. Satu. Yang kedua, minhu, dari kejujuran itu. Dari kejujuran itu. Tansya'u jami' manazil salikin. Masya Allah. Dari kejujuran itu bersumber semua kedudukan. Dari kejujuran itu bersumber semua kedudukan as-salikin, orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Saya ulangi, dari kejujuran itu bersumber semua kedudukan. Semua kedudukan. Orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Pun, mari kita kaji sing alon-alon. Ojo dicuwadet kok gak paham. Kita tidak cukup senang melihat catatan banyak, tapi mboten paham, ya. Karena paham itu tujuan utama, catatan itu wasilah. Ya, mending mboten nyatet tapi paham. Ngaten. Nah sing repot niku gak nyatet terus kok iku sing repot. Paham niku tujuan. Orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah itu maksudnya pripun, Pak? Orang yang sedang melakukan suatu apapun itu bentuknya, puasa, sedekah, birrul walidain, ihsan ilan nas, ya, kiram, alal jar,
kiram ala duyuf, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berbuat baik dengan rekan, dengan teman seperjalanan, dengan satu pekerjaan. Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia dalam suatu amal itu namanya jalan menuju Allah. Sampun paham niki? Semua kebaikan. Suami berbuat baik kepada istri, istri berbuat baik pada suami, itu jalan menuju Allah. Nah, semua bentuk ibadah apapun yang dilakukan itu bersumber dari mana? Bersumber dari mana? Kalau dilakukan tidak jujur gimana? Contoh, istri ngudek kopi ambek metutut. Niki jujur apa mboten? Masuk ibadah enggak? Kopi rasa metutut niki ibadah mboten? Ibadah mboten? Dah. Kenapa? Karena enggak jujur dari hati. Suami ngasih uang ke istri dengan tidak penuh keridhaan, masuk ibadah apa enggak? Hah? Bapak-bapak kok ragu-ragu jawabnya? Enggak. Karena tidak jujur. Perhatikan ini. Maka disebutkan oleh beliau manzilat tansha'u jami manazilis salikin. Itu sumber dari semua kedudukan orang-orang yang menempuh jalan menuju bersumber kepada kejujuran. Enggak jujur, Allah lihat gerak-gerik hati kita itu di mana. Bukankah Allah telah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami yang menciptakan manusia dan kami tahu tentang bisikan-bisikan hatinya. Surat apa? Al-Qur'an. Surat apa, Bu? Al-Qur'an. Ngaten mawon cepet. Yuk dibuka surat Qaf, surat 50 ayat 16. Surat 50 ayat niki ngaji niki kene tok lho sampe jam Quran ojo dijopo kok ya. Men melok-melok. Dibuka ini surat Al-Qur'an. Surat 50 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Silakan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sampun. Makanya ayo kejujuran itu ditampilkan Pak dari hal yang paling kecil. Ayo belajar. Lah nek kula mbak sampean biasa mbojokan, ngapusi, bohong, wis ojo mimpi diberi pemimpin yang baik. Ojo mimpi, enggak akan gitu loh. Pemimpin buruk itu akibat rakyatnya biasa bejuk. Coba wong biasa bejukan milih pimpinan sing jujur. Ora katene gitu loh. Pun saged dipahami. Ayo belajar jujur. Dijadikan watak karakter kita. Sehingga nanti Pak, nek jujur menjadi karakter kita, di rumah tangga pun itu aman. Tenang, coba bapak-bapak HP ini ketinggalan, gak akan ketakutan. Gak jujur. Keweden. Ojo dibuka HP ini loh ya. Mesti ada sesuatu di situ. Wis tak kandhani Bu, iku carane. Ya. Kenapa takut? Kalau jujur kenapa takut? Mbok telepon sing telepon wong wedok, walaupun wis wedok, ketil apa sih telepon wedok, banci terserah dia. Apa Anda takuti? Kalau nggak ada sesuatu. Jujur niku ketenangan Pak, untuk semuanya. Ya, jujur itu ketenangan bagi semuanya. Nah, ngaten. Ayo belajar. Kita pun belajar, Pak.
belajar dan belajar terus. Karena jujur itu, ya Allah bejo kadang-kadang ya makin nifak-nifak ini menjadi sponsor kita ini gitu. Ayo coba betul, kita sudah betul-betul lurus ini ucapan dengan perbuatan. Ayo ditata sing bener. Lebih ibu nggih ngoten sing jujur, nek duwe iku sik ana aja ngaku entek. Halo? Ya duwe ya. Lho wingi sing wis entek ya, maksudnya ya. Lho wingi tak sampean gak ngerti kebutane dapur iku akeh sampean di dapur ah. Mantap. Sing jujur. Makanya jujur iku weco, tempat tenang, ada kepercayaan. Bismillah. Bon, yang ketiga sekarang. Asidku, kejujuran, niki kedudukan yang ketiga. At-tariqul aqwam. Ya. Kejujuran itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang tegak. Alladzi man lam yasirru alaihi fahuwa minal munqati'in al-halikin. Ya, barang siapa yang tidak berjalan di atas kejujuran. Barang siapa yang tidak berjalan di atas kejujuran, fahuwa minal munqati'in, maka dia termasuk orang-orang yang terputus, tidak akan sampai kepada tujuan. Al-halikin, dan termasuk orang-orang yang binasa. Nauzubillah. Apapun kebaikan, apapun amal soleh, apapun ketaatan, ketika tidak di jalan yang lurus, tidak di jalan di atas kejujuran, itu akan terputus. Dakwah tidak jujur, terputus. Taklim tidak jujur, terputus. Kebaikan apapun ketika tidak jujur, itu akan terputus. Tidak akan sampai kepada tujuan dan tidak akan sampai kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, terancam apa? Amalnya hancur. Karena Allah tidak menerima amal ketika amal itu tidak dilakukan di atas kejujuran. Jihad nggak jujur, batal. Puasa nggak jujur, batal. Insya Allah. Pun itu yang ketiga. Yang keempat, as-sidqu, tamyiz ahlun nifaq min ahlil iman. Kejujuran itu pembeda. Ya, pembeda antara ahlun nifaq, orang-orang munafik, dan orang-orang mukmin. Pembedanya apa? Kejujuran. Ya Allah. Syahadatnya podo, Pak. Syahadat yang diucapkan sama. Tapi yang satu syahadatnya diterima, yang satu ditolak. Kenapa? Karena kejujuran yang membedakan itu. Itu. Wasakanal jinan min ahli niran, dan menjadi pembeda, ya, penghuni surga dan penghuni neraka. Pembedanya apa? Jujur. Kejujuran itu pemisah antara iman dengan munafik. Pembeda antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Pembedain apa? Jujur. Salate podo, sama-sama di sop depan, surat yang dibaca sama, gerakan yang dilakukan sama, selesai sama, hasil kira-kira kita dimasukkan yang mana? Silahkan dipilih sekarang. Penting Pak, ngajinya tadi iki budale bareng, mulene bareng, ustate podo, hasilnya pembedanya kejujuran. Sing lurus makanya. Ya. Sing lurus makanya. Bon, yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima. Insyaallah. As-sidqu.
kejujuran merupakan saifullah, pedangnya Allah. Fi ardihi, yang ada di muka bumi ini. Ya. Kejujuran merupakan apa? Ibarat pedangnya Allah yang ada di muka bumi. Alladzi ma wada'a ala syai'in la qata'ahu. Yang tidaklah seseorang meletakkan sesuatu di atasnya. Tidaklah seseorang meletakkan sesuatu di atasnya. Di atas illa qata'ahu, kecuali kejujuran pasti akan memutuskannya. Makanya wong jujur iku nek ngomong niku teges, Bang. Nggih mboten? Teges wong jujur nek ngomong niku. Gak mencela, gak pelat. Mana? Gak peletat. Ono man sing ngono gawe nek titik Mas. Sampeyan tinggali. Allah. Siji kare wong rodok becok wis siji maneh, Pak, siji beda. Pun itu kata Allah. Tidaklah sesuatu diletakkan di atasnya kecuali pasti akan terputus. Wala wajahu, dan tidaklah dia menghadapi batilan, suatu kebatilan. Illa aradahu, melainkan dia akan melawannya dan akan mengalahkannya. Sebesar apapun kebatilan itu, ketika dihadapkan dengan kejujuran, kejujuran akan melawannya dan akan mengalahkannya. Beberapa contoh di dalam urusan negara sudah terjadi. Proyek besar dilawan dengan satu orang, kalah. Ketika dihadapkan dengan sebuah jujuran itu berani, soalnya menimbulkan sifat keberanian yang luar biasa. Waman nataku, lihatlah ini. Waman nataku, barang siapa yang menyuarakan bihi dengan kejujuran. Barang siapa yang menyuarakan kejujuran. Alal khusum kalimatahu, maka suaranya, kalimatnya itu akan terdengar sangat keras oleh musuh-musuhnya. Barang siapa yang menyuarakan kejujuran, suaranya itu akan apa? Terdengar sangat keras. Terhadap siapa? Musuh-musuhnya kejujuran siapa? Para pendus. Dadi ana wong jujur muni sing ketar-ketir sinten? Nah, ketakutan begitu hebat. Kalau ada orang jujur tampil di depan, kuweden kabeh, Pak. Musuh kejujuran siapa? Kedustaan. Coba kalau sama jujurnya ngomong ceplas-ceplas, kita tenang karena kita jujur. Makanya orang yang tidak jujur hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Suami nggak jujur sama istri, wedi. Betul apa enggak? Penuh ketakutan. Yang ditakuti apa? Istri nggak jujur dengan suami, ketakutan. Makanya supaya ketidakjujuran, kebohongan pertama supaya tidak ketahuan, harus bohong yang kedua kali. Supaya kebohongan yang kedua nggak terungkap, dan akhirnya kita terbentuk menjadi seorang pembohong. Dan kalau ini nggak berhenti, kita akan ditulis oleh Allah sebagai pendusta. Dan ketika datang kepada Allah dengan membawa bendera kedustaan itu. Makanya sampean kerja sak kerja sing jujur. Itu kebahagiaan, ketenangan, dan kemuliaan. Kalau Anda tidak jujur, lalu sukses, kaya raya, tapi nggak jujur, sing mbok bangga nopo? Wong omah sak bukune gedhe niku nyolong. Hah? Sampeyan gak malu dengan tukang-tukang pemulung sing jujur? Mobil yang begitu mentereng hasil curian, hasil nipu.
Baju yang begitu bermerek hasil nipu. Tempat tidur yang begitu nyaman hasil nipu. Saya mbok banggakno opo gitu. Makanya kan saya bilang, kalau ada orang sukses dalam pengibulannya, ya, kok dia sukses, berhasil gitu kan, punya rumah sekian, punya kendaraan sekian. Nah itu tolong, ya tolong para pendusta ini duduk sama keluarganya, itu diwasiatkan kepada anaknya, mantunya, istrinya. Nah, semua mantu-mantuku dan istriku tercinta, aku ingin meninggalkan wasiat sebelum aku meninggal. Ketahuilah, sekarang kita diberi kesuksesan oleh Allah ini disebabkan karena Papa meninggalkan kejujuran. Selama Papa jujur gak punya apa-apa. Lihatlah sekarang apa yang kita gak miliki. Rumah kita punya miliki satu-satu. Kendaraan sudah punya masing-masing. Itu semua hasil dari ketidakjujuran. Oleh karena itu, kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin berhasil, maka mulai sekarang tinggalkan kejujuran. Dan mulai sekarang harus kita musuhi kejujuran. Tidak boleh ada di rumah ini. Ganteng. Kalau dibanggakan, kenapa itu tidak diajarkan di sekolah-sekolahan? Kejujuran itu kunci kehancuran. Maka untuk menjadi orang sukses, tinggalkan. Nah, ya apa kira-kira? Sampai tinggal di bang. Orang-orang yang nggak jujur, kemudian dapat karyawan nggak jujur, kan mestinya bahagia. Ngerti mboten karep kula? Pegawai-pegawai tinggi gak jujur, kemudian punya karyawan gak jujur, mestinya kan bangga. Kowe nyolong ya? Nggih. Aku puas, Mas. Ngono wae. Pelek. Satu madhab kita. Kan mestinya begitu. Dia benci orang, dia tangkap dia, tapi dia sendiri pelaku. Lihatlah rancunya kehidupan ini. Masya Allah. Sudah, ayo kita evaluasi diri sendiri. Anak-anak kita sendiri, sudahkah kita menjadi orang dan komitmen untuk menjadi orang yang jujur? Sudah, itu aja dulu. Nanti Allah akan rubah semuanya. Sampun jelas nih? Yang keenam, as-sidqu. Kejujuran ruhul amal, rohnya semua amal. Kejujuran itu rohnya semua amal. Ya, haji nggak jujur, nggak ada rohnya, mati hajinya. Puasa nggak jujur, mati puasanya, nggak akan memiliki pengaruh apapun. Begitu juga yang lain. Ibadah-ibadah ketika tidak dibangun di atas kejujuran, tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada Allah. Senyum iku sodako dan pahalanya lo biasa. Iku nek dilakoni karo jujur. Ada nggak senyum yang tidak dengan kejujuran? Ada. Ada orang benci ketemu, senyum dia. Ditegur temannya, loh sampean sudah nyapa sama dia? Belum, kenapa? Tadi kok senyum? Iku bibirku yang senyum. Tapi hatiku sama saya dulu kalau habis kajian itu ngeludus ke tempat-tempat yang nggak benar itu. Coba saya dekati teman-teman yang sampai menjemplungkan diri dari BSK, tak tanya. Tapi saya tak lihat itu sudah berapa lama menjemplungkan diri. Sejak dicerai dengan suami, sejak suami mati, dan macam-macam. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, tapi saya lihat dengan ceria, itu senyumku Mas, tapi hatiku menangis. Gombal. Astagfirullah. Bun, ayo ditata semua ibadah dibangun di atas itu nikmat luar biasa. Baca Quran, apapun bentuknya. Yang ke-8. Oh, yang ke-7. Maaf, yang ke-7. Yang ke-7 as-sidqu mahallul ahwal, penjernih keadaan.
penjernih keadaan, kondisi, kehidupan. Ketika di situ diwarnai dengan kejujuran, apa yang terjadi? Dalam bersih, cara pandang kita bersih, nggak penuh dengan suudzon, betul? Nggak penuh dengan kecurigaan, bersih, jernih, itu kejujuran. Masya Allah, jernih, bersih, dan itu kesegaran dan kesejukan, sejuk bernafas nih. Sejuk bernafas itu. Rumah tangga kalau dibangun di atas kejujuran itu Masya Allah, lego. Ambaan itu lego. Coba kalau dipenuhi dengan kedustaan dan kebohongan dan pengkhianatan, apa yang terjadi? Rumah yang luas terasa sesek. Makanya sempitnya kehidupan itu bukan tempat yang kecil, bukan. Hatimu sing legowo, sing lapang. Isok teko lapang diung dipenuhi dengan kecurigaan. Lah kecurigaan itu kan ada asbab, ada sebab. Nek wis ngono iku gak iso sehat cara pandang nih. Kalau hati sudah terluka dan sudah terkecewakan, itu hati nggak bisa sehat. Boten saged sehat, boten saged sehat. Ini kemarin ada kasus, na'udzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Di suami selingkuh di usia senja. Di usia senja. Jadi si wedoknya gampang sesek sakniki. Kulo gampang sesek, Ustaz. Kenapa? Yo nek ndelok wajah bojo kula langsung sesek. Senyum niku tambah gregetan kula ningali. Awak mengguyang-guyu aku loro atiku jare. Ya cok terus-terusan sampai kapan? Ya nggak tahu Ustaz. Pokoknya saya tiap hari itu menangis Ustaz. Kayak ngoten nih kalau. Kalau udah begitu gimana rasanya? Ustaz. Makanya tenang, tidak tenang hidup itu bukan kondisi, tapi suasana kolbu. Tenang, susah. Itu kondisi kolbu yang menentukan, bukan kondisi. Ya, bon. Makanya kalau ibu-ibu ngilangi sumpek jalan-jalan rekreasi itu kurang pas. Ayo yang melaku ya do oma sumpek ya. Jangan, kalau rekreasi niku melalaikan sesaat, bukan menenangkan hati, bukan. Menyenangkan, bukan menenangkan. Wong rekreasi niku tenang apa senang? Mencari ketenangan atau mencari kesenangan? Kesenangan. Setelah kesenangan sesaat paling banter kan 2 jam. Begitu selesai mau pulang, iku sumpek. Wah. Awak capek duit. Wah iku sing arep kesel. Dadi nek sampean ngobati sumpek terus rekreasi iku keliru. Bukan dilarang loh ya. Aja salah paham. Kok ini sampean kok salah paham. Satro'ub mengharamkan. Ya, tapi salah tempat, bukan di situ. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-8. As-sidqu al-hamil ala iktiham wal ahwal. Masya Allah. Kejujuran itu penghilang rasa takut dan penghilang dari huru-hara, kekacauan. Masya Allah. Karena kekacauan timbul itu dari kedustaan dan pengkhianatan. Jangan lihat di mana saja itu. Sambil tinggali tempung di kemawon. Kekacauan itu ditimbulkan karena kedustaan dan pengkhianatan. Dalam konsep apapun, dalam kondisi apapun, dalam segala aspek. Kejujuran penghilang rasa takut dan penghilang huru-hara.
itu bisa diselesaikan semua dengan satu poin, jujur. Mane dusta niku elek, Pak. Dusta niku elek, khianat niku jelek. Lah wong penipu-penipu niku yo sadar nek menipu niku elek. Sadar, Pak. Sampai tingali penipu 3 orang menipu, kemudian hasil tipuannya ditipu orang, marah dia. Kurang ngajar. Tak ewangi bejo, dibejo. Ya, tunggale pengkhianat niku ngerti pengkhianat niku jelek niku ngerti. Ada suami mengkhianati istri demi membela seorang wanita. Ternyata wanita itu mengkhianati dirinya. Apa katanya? Kurang ajar, kamu wanita pengkhianat. Aku khianati istriku, engkau mengkhianati aku. Ngamuk, Pak, ngamuk. Entek mobil, entek sepeda motor, entek. Dia khianati istrinya, lalu dikhianati oleh wanita itu. Sama dulu kalau kita ngeliat film pemberontakan ya, itu ada organisasi terlarang, pengkhianat bangsa. Pengkhianat, apa kata pimpinannya? Di organisasi kita tidak boleh ada pengkhianat. Lah ya lucu tuh. Apa kata pimpinan pengkhianat ini? Dia katakan apa? Di organisasi kita tidak boleh ada. Kalau ada yang mengkhianati organisasi, aku sendiri yang membunuh. Ngono jaren. Iki lah gak mikir dong ngomongnya. Wong organisasi ini didirikan dalam rangka kok gak oleh dok pengkhianat tidak bubar lah. Saged dipahami ini. Itu keburukan. Keburukan. Nauzubillah. Yang ke-9. As-sidqu. Al-babul ladzi dakhala minhul wasilun ila hadrati zil zalali wal ikram. Masya Allah. Kejujuran merupakan pintu. Kejujuran merupakan apa? Pintu. Orang yang masuk dari pintu kejujuran ini, al-wasilun, itu akan sampai ila hadrati dzil jalali wal ikram, sampai kepada hadrah, menghadap kepada zat yang memiliki kemuliaan, keagungan dan ketinggian. Orang yang masuk melalui pintu kejujuran akan sampai ke hadapan Dzul Jalali wal Ikram, pada zat yang maha mulia dan maha tinggi dan maha mulia. Orang yang masuk dari pintu kejujuran akan sampai kepada Hadrati Dzil Jalali wal Ikram. Walaupun amal itu kecil, makanya ajak diremehno. Seperti tadi anjuran sedekah, jangan remehkan. Aku cuma infak cuma 5.000, masuk 5.000. Silakan Anda punya 5.000, 2.000 kalau perlu, 2.000 masuk. Tapi ajak dikit dalil. Wis Pak, didik mawon sing penting ikhlas. Timbangane kadang mboten ikut dalil wong medhit. Tapi kalau kita memang melihat ada saudara kita yang tidak mampu terus infak, sekecil apapun jangan pernah disepelekan. Karena tidak ada amal yang ikhlas kemudian disepelekan oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lakukan sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan disia-siakan dan jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Yang ke-10. As-sidqu asas binauddin. Masya Allah. Kejujuran merupakan pondasi bangunan dari suatu agama ini. Kejujuran merupakan pondasi dari bangunan agama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian-ujian itu untuk membongkar kejujuran dalam beragama ini.
Allah berfirman di surat Al-Ankabut ya, ayat 1 sampai 3. Surat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Iya. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Insyaallah. Ini jadi ujian-ujian berupa perintah, ujian berupa larangan, ujian berupa nikmat, ujian berupa musibah, itu hikmahnya adalah untuk apa? Membongkar. Ya. Membongkar tentang kondisi iman yang kita miliki ini. Jujur apa? Dusta. Akan nampak setelah menghadapi ujian ini, dihadapkan dengan perintah, dihadapkan dengan larangan. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi perintah dan menghadapi larangan? Bagaimana sikap orang yang beriman menghadapi nikmat maupun menghadapi musibah ini? Bagaimana sikap kita? Maka hikmah di balik ujian adalah untuk membongkar supaya terurai benang kejujuran dan benang kedustaan. Makanya agama dibangun di atas kejujuran. Syahadat dusta, syahadatnya ditolak sebagaimana syahadatnya orang-orang munafik. Na'udzubillah min syarr. Yang ke-11. Yang ke-11. As-sidqu umudul yakin, umudu fistatul yakin. Ya. As-sidqu umudu fistatul yakin. Kejujuran itu merupakan tiang penyangga keyakinan. Kejujuran merupakan apa? Tiang penyangga keyakinan. Nah, jadi kalau keyakinan itu tidak didasari dengan kejujuran, batil keyakinan itu. Ya. Makanya ketika menjelaskan tentang syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, syarat yang keempat adalah as-sidqu. Ucapan syahadat harus dilandasi dengan kejujuran. Jelas ini ya. Kita simak surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kenapa? Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Silakan. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.
mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Insyaallah. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Insyaallah, ini merupakan sebuah kedudukan yang sangat amat agung. Oleh karena itu dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm. Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbih. Ya, tidak ada seorang pun yang bersaksi, tidak ada seorang pun yang bersaksi dengan ucapan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ada orang bersaksi dengan ucapan itu sidqan, dengan jujur min qalbihi, itu dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, maka ucapan itu menjadikan mereka diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Berarti apa? Wajib bagi mereka untuk masuk ke dalam itu kalau la ilaha illallah yang diucapkan dengan jujur. Makanya konsekuensi jujur la ilaha illallah kudu ikhlas ridho karo aturane Allah dan Rasulnya. Terakhir, yang ke-12, as-sidqu, kejujuran. Darajatuhu, derajatnya, Masya Allah, taliyah lidarajatin nubuwah. Masya Allah, derajat kejujuran itu berada tepat di bawah derajat kenabian. Masya Allah, derajat kejujuran itu berada tepat di bawah derajat kenabian. Ya, allati hiya arfa'u darajatul alamin darajatal alamin, di mana kenabian itu merupakan derajat tertinggi di alam ini. Kenabian merupakan derajat yang tertinggi di alam ini. Oleh karena itulah orang-orang yang jujur, mereka telah mengambil dan mendapatkan sebagian dari sifat-sifat kenabian. Itu sifatnya para nabi. Mulia mangkane Pak. Mulia. Memiliki aura yang sangat luar biasa. Antara dicintai dan ditakuti. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Antara dicintai dan ditakuti. Itu berada di atas bangunan kejujuran. Baik Bapak, ini 12 makom derajat dari kejujuran. Sudah kita bahas, mudah-mudahan melalui pembahasan ini diharapkan kita belajar untuk menjadi orang-orang yang jujur. Ya, belajar jadi orang-orang yang jujur. Sehingga kesimpulannya dalam tuntutan agama ini, kejujuran satu dalam akidah. Jujur dalam akidah. Yang kedua, jujur dalam ibadah. Jujur dalam ibadah. Yang ketiga, jujur dalam akhlak. Jujur dalam akhlak. Yang keempat, jujur dalam muamalah. Itu konsekuensi dari suatu kejujuran. Jujur dalam akidah, jujur dalam ibadah, jujur dalam akhlak, jujur dalam muamalah. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu ini bermanfaat dan mengantarkan kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian
Sampai di sini kajian kita cukupkan dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.